Ini adalah lampu adaptif yang bernama Misodiyama. Lampu ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi bersama lingkungannya. Oke, jadi marilah Sigma tentang lampu adaptif yang telah kami buat dalam proyek ini. Pertama-tama kami akan memperkenalkan lampu ini. Lampu ini kami ciptakan untuk menyelesaikan masa-masa seperti kebosanan listrik dan juga mempermudah pengguna dalam mengatur lampu ini. Sekarang saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proyek ini. Untuk mengaplikasikan sistem pencahayaan ini, alat dan bahan yang diperlukan antara lain: pertama, power supply. Kedua, kabel jumper. Tiga, kabel listrik. Keempat, kabel data. Kelima, lampu LED. Keenam, sensor cahaya. Ketujuh, sensor pergerakan. Kedelapan, MOSFET sebagai modul relay. 9, terminal opsional. 10, papan akrilik. 11, obeng. 12, baut. 13, multimeter. 14, aluminium foil. 15, gunting. 16, step down. Dan 17, ISP8266 not MCU P3. Baik, terima kasih kepada Philip Franco telah menjelaskan mengenai alat dan bahan. Selanjutnya adalah saya, Januar Fernando dan Suyat Pertama Tanzil akan menjelaskan mengenai cara kerja berdasarkan hardware. Baik, yang pertama yang paling penting adalah power supply yang digunakan untuk memberikan arus listrik terhadap satu project ini, di mana arus listrik ini akan diberikan kepada MOSFET dan juga kepada ISP8266. Namun ISP8266 hanya bisa menerima sebesar 5 volt, di mana arus listrik yang diberikan oleh power supply sebesar 12 volt, sehingga terdapat sebuah step down. Sebelum dialirkan ke ISP8266, arus listrik akan melalui step down yang bisa menurunkan menjadi 5 volt. Setelah itu akan diberikan kepada ISP8266. Ketika ESP8266 menerima arus listrik tersebut, maka ESP8266 akan menghubungkan arus listrik tersebut untuk kedua sensor. Yang pertama adalah sensor intensitas cahaya dan juga yang kedua sensor peer untuk motion manusianya. Setelah arus listrik diberikan, sensor akan memberikan data terkait lingkungan di sekitarnya untuk diberikan kepada ESP8266 yang akan menghasilkan nilai PWM yang akan disalurkan pada MOSFET untuk diberikan pada lampu LED. Ini adalah gambaran cara kerja untuk mode otomatis yang kami buat. Kemudian ada juga mode manual, di mana pengguna dapat mengatur nilai PWM yang diinginkan untuk disalurkan pada MOSFET tanpa memperdulikan data dari kedua sensor ini. Jadi pengguna dapat menentukan seberapa besar intensitas cahaya dan lampu LED sesuai dengan keinginannya. Baik, itu saja cara kerja berdasarkan hardware. Selanjutnya adalah cara kerja berdasarkan software. Selamat pagi semuanya. Nama saya Nikos Yanko dan pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang program dari aplikasi proyek kami. Baiklah, gimana pertama-tama saya akan menjelaskan isi dari program kami. Yaitu yang pertama adalah bagian untuk library-nya, di mana yang library-nya agak untuk pakai wire BH1750 yang merupakan dari sensor cahaya kami, ESP8266 sebagai board kami, dan Agafloat IO Wi-Fi supaya untuk mengconnect ke Agafloat IO sebagai interface kami. Selanjutnya juga untuk yang Wi-Fi-nya, bagian untuk yang connect ke Wi-Fi-nya alatnya. Selanjutnya agak untuk key sama username dari Agafloat-nya. Selanjutnya agak untuk yang ping untuk MOSFET sebagai relay kami, dan juga untuk sensor yang pergerakan manusia. Selanjutnya agak inisialisasi untuk sensor cahayanya. Selanjutnya juga agak untuk inisialisasi untuk Agafloat-nya, dan juga agak untuk fit yang akan dipakai untuk ditampilkan dalam dashboard Agafloat, di mana berjumlah 5. Selanjutnya juga agak untuk yang deklarasi fungsi callback untuk message yang dipakai dalam menampilkan saat di terminal VS Code. Terus itu juga untuk yang bagian pentingnya yaitu flag setup,
di mana first check up akan dimulai dari serial digging, di mana kita akan siapkan monitornya untuk supaya bisa lihat dan juga monitoring serialnya. Selanjutnya agak untuk mengconnect ke Agafog IO-nya, di mana nanti akan dilaksanakan dengan delay 0,5 detik untuk yang alatnya. Selanjutnya juga agak untuk inisialisasi sensor BA1750, dan selanjutnya agak untuk inisialisasi sensor pergerakan, di mana agak movement sensor untuk pin MOSFET, akut power pack, dan yang lain. Saat cycle sudah selesai, sistemnya siap, sehingga saat untuk yang di looping, dia akan menjalankan koneksi ke Agafog IO. Selanjutnya, gimana dia kan di dalam artikel kan ada dua macam mode, otomatis dan manual. Sehingga untuk yang kondisi yang pertama yaitu manual, dia langsung saja menganalogikan berdasarkan value yang diberikan oleh user saat mereka pakai slugger di di dalam Agafog IO-nya. Selanjutnya, misalnya yang kondisi lainnya, else-nya, kita akan menggunakan sensor cahayanya untuk mengukur saklon yang bernama lux, di mana akan dikonversi menggunakan rumus ini PWM value supaya dikonsisten juga, di mana akan diberikan kepada MOSFET untuk menyalakan kepada LED-nya, sehingga juga disimpan oleh Agafog datanya. Nah, misal untuk yang bagian ini adalah kondisi untuk mengecek apakah ada pergerakan oleh sensor pergerakannya, di mana kami untuk membatasi data yang masuk ke dalam Agafog, kami menggunakan delay sekitar 15 detik. Nah, inilah void untuk handle mode change dan handle manual PLL change. Baiklah, selanjutnya teman saya Handi akan menjelaskan interface dari Agafognya. Terima kasih. Terima kasih sahabat Niko. Sekarang saya akan menjelaskan software yang kami gunakan, yaitu Adafruit. Jadi, di dalam Adafruit tersebut terdapat dashboard yang kami beri nama, yaitu lampu adaptif. Di dalam dashboard tersebut ada namanya resource monitoring. Resource monitoring itu digunakan untuk memantau sumber daya yang dideteksi oleh sumber cahaya dengan intensitinya yaitu lux. PWM juga digunakan untuk melihat cahaya yang berasal dari lampu. LED status digunakan untuk melihat apakah ada manusia yang berada dalam jangkauan sensor pergerakan. Misal LED statusnya berada dalam kondisi on, maka ada manusia yang berada di sekitar sensor. Jika itu off, maka tidak ada manusia. Lalu di sini kami menggunakan dua mode, yaitu otomatis dan manual, untuk mengontrol waktunya. Jadi untuk mengganti mode, yaitu dengan menekan tombolnya, nanti berubah antara manual ataupun auto. Jadi ketika tombol berada di manual, maka bisa diubah cahaya dari lampunya menggunakan PWM manual slider. Baiklah, terima kasih. Baiklah teman-teman, itu saja video presentasi dari proyek kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.